Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, saya sebelum berangkat ke gereja, jadi sesuai janji kemarin saya akan buat video untuk ya berbagi share gitu ya, terus saling menguatkan. Saya bukan siapa-siapa, cuma apa yang saya peroleh dengan pengalaman pengalaman pribadi saya akan share buat kalian. Jadi di minggu pagi ini semoga sebelum kalian berangkat eh, beribadah ke gereja atau apa ya, kita saling menguatkan lewat video YouTube. Kebetulan udah lama juga saya nggak upload di minggu pagi ya, mungkin udah sebulan lebih gitu. Jadi hari ini saya cuma mengingatkan lagi, kita harus ingat kembali di tahun ini ya, Paygmail 5783 yang harus kita jaga. Seperti video terakhir itu, renungan minggu yang saya ingatkan, mulut kita harus jaga ya. Mulut paling, Anda akan lihat ini, di mana aja penjuru orang gampang emosi, berantem mulut. Jangankan orang biasa, termasuk pendeta-pendeta yang kalau memang nggak benar-benar bersih, mereka juga akan kena imbas ini, eh, efek dari eh, imbas apa istilahnya gitu ya. Mereka akan gampang emosi, gampang cerutus, gampang nyakitin orang gitu mulutnya kan, ataupun ya hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi itu yang kita tahun ini benar-benar kita harus jaga mulut kita, sabar ya, tahan emosi supaya menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi gitu, entah itu pertengkaran, bisa sampai perkelahian. Malah sekarang ini manusia gampang sekali gara-gara hal kecil bertengkar, bunuh membunuh gitu ya. Jadi itu, maka kita harus jaga sekali mulut kita. Sebaiknya di tahun ini, di Paygmail ini, mulut kita, lidah kita pakai dengan berkata-kata baik, memuji-muji Tuhan, melantunkan puji-pujian, jauh lebih baik itu ya, menyampaikan hal-hal yang baik gitu kan. Nah juga pay melambangkan mulut ya. Gmail itu dalam bahasa Hebrew itu kan ada beberapa arti, tapi saya ambil satu arti. Gmail itu juga unta ya, yang artinya unta, di mana Gmail ini, unta ini di tahun ini juga sebagai salah satu simbol untuk mengingatkan kita untuk bisa manage diri kita dalam hal apapun, keuangan pribadi, hidup kita itu seperti onta itu ya. Onta itu dia benar-benar bisa manage dirinya di padang gurun yang tandus, yang kering, yang sulit air. Dia itu bisa manage air di dalam tubuh dia, dia atur itu ya. Dia isi air di dalam tubuh dia, dia bagi di dalam tubuh dia itu gimana dia ini, itu yang perlu kita pelajari juga dari unta. Itu manajemen hidup gitu ya. Jadi Anda terapkan di manajemen keuangan Anda, manajemen finansial, keuangan ya kan, dan kehidupan Anda, manage pekerjaan Anda gitu. Itu penting sekali di tahun ini ya, di 5783. Nah, seperti itu juga keluarga, manage, dan hati-hati juga tahun ini ke depannya. Anak-anak perhatikan, bagi yang udah menjadi orang tua, perhatikan anak-anak, karena dari kuasa gelap juga semakin gencar menyerang generasi-generasi muda, anak-anak ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, termasuk pornografi ya, terus juga perkelahian, pertengkaran itu akan often terjadi gitu ya. Jadi Anda jangan surprise ke depannya, nanti makin banyak anak-anak yang masih di bawah usia juga melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu. Jadi kalian, teman-teman seiman, sebagai orang tua harus perhatikan baik-baik anak kalian. Dan paling baik itu ya tiap minggu bawa ke gereja gitu ya, ataupun misalnya nggak ke gereja pun, offline pun dengan Zoom, aktifkan mereka gitu ya. Pantau anak-anak, karena serangan kuasa gelap semakin ini ke generasi juga semakin kuat gitu
ya. Jadi itu yang mau saya ingatkan pada hari ini sekalian. eh, saya mau berbagi dengan pengalaman saya, berapa kali saya ini sangat ini. Jadi saya mau berbagi dengan kalian, buat kalian siapa yang sakit, ya kan, yang di rumah sakit, orang tua, kerabat, saudara, family kalian, sampaikan pada mereka untuk terus doangan kuat dan terus kasih dengar lagu rohani gitu. Ya, pengalaman saya ini benar loh yang terjadi. Makanya saya buat video, saya mau share begitu ya. Saya aja surprise gitu dengan kondisi saya tahun lalu misalnya ya, itu waktu saya operasi kanker usus ya, di usus saya itu dokter bilang paling cepat 2 minggu ya. Paling cepat itu baru bisa keluar rumah sakit. Itu mungkin kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan akan ini. Jadi di rumah sakit itu ada yang sudah masuk sebulan belum keluar rumah sakit, yang udah 3 minggu gitu kan. Tapi saya begitu habis operasi, memang ngelawan sakit, namanya operasi itu, habis operasi itu yang paling sulit, paling ini kita sakit gitu ya. Bukan itu aja, segala ini sakit. Misalnya saya kemarin operasi, ini aja tangan nah sampai lecet-lecet gini karena tempel selang infus di kiri kanan gitu ya. Eh, jadi belum lagi banyak hal ya kan, dipasang selang di kemaluan kita karena kita nggak bisa gerak gitu kan. Jadi itu udah serba sakit lah. Pokoknya begitu bangun dari bios habis operasi, atas nama operasi Anda harus siap-siap nahan siksaan istilahnya kalau saya. Tapi ya mau dikatakan apa, buat saya juga sebenarnya saya tidak ada rasa takut sedikit pun apa yang saya alami, dan saya tidak pernah menyalahkan apapun keadaan ya. Tapi saya justru terus bersyukur. Saya selama ini justru dengan saya sakit ini, dengan penyakit kanker yang saya idap, saya semakin dekat, saya semakin bersyukur. Saya malah bilang, Tuhan makasih loh, karena Tuhan terlalu sayang sama gua. Gua dikasih sakit supaya ini alarm buat saya, ingatkan saya gitu. Ya, dan saya baru sadar. Nah, di sini saya mau ingatkan pada kalian ya, kita jadi manusia dulu banyak ngeluh. Kita nggak tahu bahwasanya Tuhan memberikan karunia yang sangat berharga, yaitu kesehatan. Tapi kita nggak jaga. Tuhan udah titipkan tubuh ini pada kita, bait Allah ini, tapi kita nggak jaga. Nah, akhirnya itu terserang penyakit, kita juga yang nanggung gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih tetap nyertai saya. Saya tahun lalu itu operasi ya, 10 hari saya udah keluar rumah sakit, saya udah gerak, udah jalan, udah bisa ini ya. Yang dimana awalnya dibilang 2 minggu paling cepat ya. Dan saya masuk rumah sakit itu di lantai 8, itu banyak yang udah duluan-duluan masuk belum keluar, tapi saya udah segar, udah keluar gitu. Nah, kemarin itu juga lebih mujizat lagi, ya kan. Nah, ini saya kena paru-paru itu transfer dari usus saya, colon cancer, rupanya dia transfer. Jadi colon cancer itu edukasi juga buat kalian, colon cancer itu kalau dia bisa transfer satu arah, ke kiri itu dia akan ke limpa pankreas kita. Ada yang kena di daerah sana. Sedangkan saya dia lewat jalur kanan, maka naik kena ke paru saya gitu. Transfer ke paru saya lagi, timbul lagi di paru saya. Tapi apa mau dibilang, ya tetap doa sama Tuhan, karena apapun itu tetap saya percaya ada rencana Tuhan di balik semua apa yang terjadi dalam hidup saya. Jadi saya tuh nggak pusingin, saya nggak ada, jujur demi Tuhan Allah yang hidup, yang saya sembah, saya ngadapi kanker sedikit takut pun nggak ada. Yang takut justru istri saya yang nangis. Tapi ya itu, karena saya hidup berserah gitu ya. Apapun rencana Tuhan saya jalanin saja gitu ya. Jadi begitu juga kemarin ini mau operasi itu, dokter bilang seminggu sampai 10 hari di rumah sakit gitu kan. Tapi ternyata surprise, unexpected ya kan. Banyak hal terjadi. Saya juga begitu. Saya
tiap kali habis operasi, begitu hari kedua atau ketiga, saya mulai bisa gerak, ya, itu saya pasti akan eh, laptop saya selalu bawa laptop ke rumah sakit, saya akan hidupkan lagu-lagu rohani, saya akan dengar terus, ya sambil memuji Tuhan. Tapi nggak tahu, selang 1 hari kita dengar itu kesehatan kita itu improve-nya cepet gitu, ya. Itu cepet sekali gitu. Saya juga surprise gitu, ya. Jadi kemarin itu coba Anda bayangkan, saya kan kalian ingat tanggal 18 saya masuk rumah sakit, 19 pagi saya dioperasi 3 jam, ya, dengan tektok-tektok 4 jam lah, ya kan, dengan dia proses anestesia, proses ini itu 4 jam lah, ya. Selang keluar terus 19 operasi, tanggal 22 saya udah keluar rumah sakit. Surprise, istri saya juga dan itu pulang saya yang nyetir lagi. Saya bisa nyetir gitu, ya. Jadi benar, saya ngomong apa adanya tanpa nambah ini itu, ya. Nah, ini saya kasih satu gambaran, ya, yang saya operasi kemarin udah kena transfer di 2 arah. Jadi sementara di sini, ini kemarin saya paru-paru saya yang dioperasi, sebelah ini diambil, ya. Ini dari CT scan-nya, ya. Jadi sebelah kanan dulu. Dan nanti ada yang sebelah kiri, itu mungkin tahun depan, ya. Karena dia masih tunggu dia lebih gede lagi, ini masih agak kecil, udah diinikan, ya. Jadi itu kemarin itu yang sebelah kanan itu yang diambil, ya. Kalau dilihat dari 3D-nya, ya kan, kalau dilihat dari 3D di ini dia. Nah, juga puji syukur saya di Jepang lah, teknologi mereka. Nah, ini yang diangkat, kelihatan. Ini kanker saya, ya. Itu sebenarnya di dalam loh. Bukan kelihatan ini karena 3D, ya. Dan kemarin saya waktu hari Kamis ke rumah sakit lihat hasilnya. Ini paru-paru saya yang dipotong, ya. Sekian senti, untung nggak gede, ini nggak kelihatan. Nah, dibeset di mana kankernya. Nah, ini di dalam, pas dibeset ini dia, nih. Nah, karena mereka ngecek gitu, ya, kelihatan gitu kan bagian-bagiannya sampai dipotong. Jadi itu bukan dari paru-paru asli kankernya timbul, tapi dari transfer dari colon cancer saya. Nah, jadi di sini juga saya mau berbagi sama teman-teman yang ngerokok. Maka saya suruh kalian ngerokok, karena saya dulu perokok berat. Saya lebih ini, termasuk banyak bakar uang lah, ya. Kalau kita bilang bukan soal bakar uang aja, kesehatan kita sangat, dulu sombong, masih muda, diingatin kita nggak dengar, ya kan. Dan bodohnya lagi, ya, udah berapa kali berhenti. Nah, ini sekalian saya share, ada yang tanya, kau gimana berhenti ini itu. Sebenarnya entah, dulu saya juga minum, yang namanya kita hidup di luar, ya, alkohol udah biasa, tapi semua itu bisa lepas. Benar, saat kita pasrah benar-benar sama Tuhan, yang benar-benar kita memang mau lepas, itu Tuhan lepaskan. Dulu kalau setengah-setengah, saya alkohol 2 kali. Coba ini, lepas, balik lagi, lepas, balik. Tapi terakhir benar-benar saya lepas, ya, bukan karena sakit, itu karena ngerasa udah cukup. Di usia saya juga harus berobat saat itu, saya lepas. Yang banyak hal, entah judi, semua yang negatif itu pelan-pelan satu saya buang-buang. Yang paling saya sulit lepas itu sebenarnya rokok gitu, ya. Rokok itu paling sulit. Saya udah 4 kali berhenti, tapi balik lagi. Pernah awal-awal coba berhenti berapa belasan tahun lalu gitu kan. Coba berhenti rokok, selang berapa bulan balik lagi. Yang kedua kali juga gitu, ya. Nah, yang ketiga kali agak lumayan,
saya sempat berhenti setahunan. Tapi itu rokok kalau udah berhenti jangan Anda sentuh lagi. Begitu Anda sentuh satu batang akan balik lagi gitu. Nah, karena saat itu juga masih ini kadang kita selalu mencari alasan kan, gua stres, gua butuh rokok, gua pusing nih, gua banyak masalah. Selalu setan itu bisik ke telinga kita selalu yang begitu-gitu supaya kita balik lagi gitu. Yang keempat kali itu pas saya habis operasi sinus saya ya, terus saya coba berhenti dan berhenti juga saya pindah ke ini ke London. Itu saya sempat setahun setengah saya berhenti. Tapi sekali itu dengan karena pas Christmas anak-anak itu anak muda sorong rokok terus ya udahlah mungkin karena Christmas party sama mereka coba sebatang begitu kena mulai lagi akhirnya beli lagi yang dimana di Inggris saat itu ya kalian bayangkan bukan sekarang ya saat itu sebelum Brexit lagi itu satu pon itu 21.000 something atau 22.000. Let's say 21.000 aja lah, kita nggak usah bilang yang 22. 21.000 aja kali satu bungkus rokok Marlboro itu $11 something. Ya, itu satu bungkus berarti 200.000 lebih satu bungkus rokok Marlboro. Saya kalau kerja ya kalau kerja satu hari satu bungkus lebih dikit gitu. Kalau saya off, itu satu hari hampir 2 bungkus gitu. Bayangkan berapa banyak saya bakar uang udah beli rumah udah entah berapa lah dari muda kalau itu. Maka kebodohan itu yang kita nggak sadar dulu ya. Padahal kalau kita ini, nah terus saat saya udah sadar, saya lihat di Indo banyak teman saya coba sadarkan mereka, apalagi di Indo ya, banyak mereka itu yang sanggup beli rokok tapi nggak sanggup ke dokter, nggak sanggup beli obat. Banyak hal terjadi itu. Nggak sanggup bayar BPJS. Itu kebodohan. Nah, makanya saya belakangan ini suruh kalian ini, kalau perokok coba berhenti. Saya sekarang sudah berhenti 4 tahun lebih. Ya, justru saya udah habis berhenti 2 tahun, kena kanker gitu. Ya kan? Tapi itulah, di mana kita lemah, karena saya dulu bekas perokok berat, nah akhirnya colon cancer saya itu, dia tahu paru-paru saya lemah, dia nyerang lah, masuk transfer ke paru-paru saya. Makanya saya buat kalian yang perokok, anak-anak muda, berhentilah selama kalian masih muda. Kalau kalian ini, ya teman-teman seiman, total berserah sama Tuhan. Benar, saya sekarang, saat saya benar-benar tobat, saya benar-benar tobat ya, yang namanya udah benar-benar tobat itu, benar-benar Tuhan angkat. Nggak ada lagi rasa ingin gitu. Kalau dulu istilahnya berhenti tanggung-tanggung, kalau masih kita nggak berserah total, itu akan masuk ke jebak balik. Memang nggak gampang, jujur saya bilang nggak gampang mau berhenti dari rokok, karena akan ada bisikan. Apalagi nanti Anda berumah tangga, bertengkar bentar dengan istri, cari minum, cari rokok ini itu. Ya kan? Tapi semua itu sebenarnya kalau kita bertobat dan berserah total kepada Tuhan, itu udah nggak ngaruh. Justru kita pas ada masalah, cukup dengan doa, dan Tuhan akan angkat beban itu. Dan akan lepas. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi belakangan ini, saya itu udah sangat stabil hidup saya karena puji Tuhan, Tuhan udah tunjukkan arah gitu, apa yang saya harus lakukan. Saya juga udah sadar, saya juga semakin dewasa, semakin mature di dalam Tuhan. Nah, apa yang saya dapat sekarang itu, makanya saya buat video ini untuk berbagi dengan kalian. Jadi buat anak-anak muda yang merokok, berhentilah ya, karena nggak ada baiknya. Justru Anda coba bayangkan seperti saya bilang, Anda mampu beli rokok, tapi Anda nggak mampu menjaga kesehatan Anda nggak mampu beli obat, Anda nggak mampu bayar BPJS, Anda nggak mampu bayar insurans. Padahal kalau Anda total rokok yang Anda bakar sebulan udah berapa, setahun udah berapa, ya kan? Nah itu, banyak yang tidak sadar di situ, termasuk saya dulu gitu, ya. Jadi, belum lagi sakit. Anda bayangkan,
Anda udah dioperasi pun udah dibeset tubuh Anda dipotong nahan sakit, Anda harus bayar uang gede lagi. Bayangin, bodoh nggak kita yang ngerokok? Nah untuk itu cobalah. Nggak ada istilahnya oh pelan-pelan buang rokok atau nggak. Saat Anda mau buang, buang kayak puasa. Serah total sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan angkat segala ini, bersihkan. Ya kan? Itu akan terjadi gitu. Ya, itu yang bisa saya share hari ini. Dan kedepannya ini di akhir tahun juga selalu sabar, jaga emosi, jaga tutur kata, hiduplah jangan menjadi munafik. Banyak sekali akan orang munafik yang mengucapkan firman, mengucapkan Tuhan hanya ada di mulut, tapi mereka memakai nama Tuhan untuk mencari profit mereka masing-masing, untuk mengcover, menutupi segala kebobrokan mereka masing-masing. Jadi, jadilah kita apa adanya di dalam Kristus dan berserah total, ya, dan jangan takut atau apapun, ya, karena kita pegang janji Tuhan, ya, Dia sudah berkata Dia akan dalam keadaan apapun, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi nggak ada yang perlu kita takuti, ya. Dan juga apalagi berita-berita, saya udah pernah cover ya soal resesi. Kadang saya lihat di Indo yang buat berita juga lebay banget buat orang kiamat ini, resesi begini. Orang kalau yang nggak kuat mental takut, orang yang ngerti takut. Padahal sebenarnya resesi di Eropa atau di Afrika nggak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia jangan takut dan doa serahkan sama Tuhan. Kita juga tiap hari sama-sama doakan buat negara kita, doakan buat keluarga kita, teman-teman dan semua member Tuhan gitu ya. Jadi begitu aja video hari ini di minggu pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi suatu hal yang membangun rohani kalian. Dan inilah kita masing-masing saling support, berbagi gitu ya. Oke. Dan sebelum ini terakhir satu buah lagu yang saya dengar, ini kalau nggak salah lagunya Tony Dowd, Seperti Kaki Rusa, ya kan? Kalian dengarkan lagu rohani Pujiba Seperti Kaki Rusa. Itu Tuhan menyampaikan juga kita tuh harus tough, harus kuat, ya kan? Dalam keadaan apapun. Kaki rusa mendaki di bukit batu. Tuh kaki rusa tuh kan kecil tuh. Ya kan kurus, cangkring tapi kuat dia. Dengan gunung yang tandus, batu-batuan dia sanggup, dia cocok naik manjat, kuat dia. Tuhan tuh mau kita kuat. Walau keadaan tandus, keadaan kering, keadaan kita harus climb, manjat, ya kan? Nah, juga harus seperti Raja Wali, kita harus tenang. Kalian lihat Raja Wali terbang tenang gitu. Ya, jangan gampang goyang gitu. Bapa, aku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru, kan kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Oke, video pagi hari ini sampai di sini saja. Salam Syaryo dari Tokyo. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.